Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Musibah bisa terjadi kapan dan di mana saja, karena kehidupan di depan kita adalah rahasia Sang Kuasa. Inilah kisah tentang perjuangan sebuah keluarga utuh yang menjadi hancur karena musibah yang datang tanpa terduga sama sekali. Semua hanya diakibatkan oleh sebiji buah ceri kecil. It's the delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Haining, Provinsi Zhejiang, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Berdasarkan pantauan kamera pengawas di sebuah bank di Jalan Wenchong, kota Haining, Provinsi Zhejiang, pada pukul 10 pagi, tanggal 11 Juni 2013, terlihat seorang pria muda berpakaian putih muncul di depan bank. Setelah memarkirkan motornya, dia terlihat berkali-kali berjalan keluar masuk bank dan kelihatan seperti orang yang sangat bingung. Tepat pukul 10:13, setelah bolak-balik beberapa kali, sambil membawa sebuah pisau dapur di tangan kanan dan kunci Inggris di tangan kiri, dia bergegas masuk ke dalam bank dan langsung menuju ke arah loket. Dia memukul kaca di meja bank dengan kunci Inggrisnya dan berteriak kencang, "Changjie!" yang artinya, "Ini perampokan." Changjie! Suaranya memang tidak nyaring, tapi tentu saja tetap menarik perhatian orang di sekitarnya. Tapi setelah mengetahui bahwa yang berteriak adalah seorang pria yang bertubuh pendek dengan rambut acak-acakan, dan tidak memiliki ekspresi seram seperti layaknya seorang perampok sadis, sehingga para staf dan karyawan bank tidak terlalu merasa takut kepadanya. Mereka bahkan berpikir bahwa pria itu sedikit tidak waras karena berani melakukan percobaan perampokan bank hanya dengan bermodalkan pisau dapur dan sebuah kunci Inggris. Bahkan pada saat kejadian, terlihat seorang pegawai bank berjalan dengan santai keluar dari pintu untuk mengambil barang dari kurir yang mengantarkan pesanannya. Namun setelah pria itu berjalan di sekeliling konter untuk mencari jalan masuk ke dalam, barulah para pegawai bank sedikit waspada dan mulai mengemasi barang-barang, dokumen, stempel, uang tunai, dan segera masuk ke dalam untuk memanggil polisi. Sementara itu, setelah mendengar teriakan pria tersebut, penjaga keamanan yang bernama Li Minghui, yang saat itu sedang berdiri di samping, segera menghampiri pria itu dan berkali-kali menyuruhnya untuk keluar dari sana. Li Minghui merasa, meskipun pria itu memegang pisau dapur dan kunci Inggris, tapi dia tidak berusaha menyakiti orang lain, tidak melakukan ancaman yang membahayakan, dan hanya terus-menerus berteriak bahwa dia menginginkan uang. Setelah beberapa lama bernegosiasi, tanpa terduga, tiba-tiba pria berbaju putih itu menangis dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Melihat hal itu, Li Minghui merasa bahwa sepertinya pria itu sedang dalam kesulitan, sehingga dia berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa dia bisa meminjamkan dan memberikan uang kepada pria itu. Namun pria itu menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang dari Li Minghui, dia hanya menginginkan uang dari bank. Tidak peduli bagaimana Li Minghui mencoba membujuknya, pria itu tetap menolak untuk menyerah dan masih terus mengatakan bahwa dia menginginkan uang. Lima menit kemudian, beberapa polisi yang tiba di lokasi kejadian memintanya agar segera menyerahkan diri. Sambil menangis, pria itu duduk di pojok dan masih terus berteriak bahwa dia sangat membutuhkan uang. Tidak ada kekerasan, tidak ada perlawanan dan perkelahian, tidak ada yang terluka, tidak ada barang bank yang rusak, bahkan kaca yang diketuk saat itu juga masih utuh.
Setelah mendapatkan beberapa teguran dari polisi, tidak berapa lama kemudian, pria itu akhirnya menyerah dan melemparkan pisau dan kunci Inggrisnya. Perampokan yang terkesan seperti lelucon itu akhirnya berakhir sudah. Lebih dari 2 bulan setelah kejadian, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Haining menyidangkan kasus tersebut. Ketika hakim bertanya tentang motifnya dalam melakukan kejahatan tersebut, sambil menangis pelaku yang diketahui bernama Chen Min-chan itu menjawab bahwa dia terpaksa melakukan itu semua demi kesembuhan putranya. Semua tragedi yang terjadi berawal dari sebiji buah ceri. Chen Ming-chan yang berusia 21 tahun saat itu berasal dari kota Pijie, Provinsi Guizhou. Sejak berusia 16 tahun, dia mengikuti ayahnya pindah ke kota Haining untuk bekerja di sebuah lokasi konstruksi. Tapi berbeda dengan ayahnya yang merupakan seorang pekerja keras, walaupun Ming-chan bisa mendapatkan 80 hingga 100 yuan atau sekitar 176.000 hingga 220.000 rupiah per harinya. Namun dikarenakan masih sangat muda, sehingga dia belum bisa beradaptasi dengan ritme bekerja, tidur, dan bekerja kembali setiap hari. Setelah mendapat gajinya, dia akan pergi ke warnet untuk berselancar di internet dan menghabiskan waktu dan uangnya di sana. Pada tahun 2000, Ming-chan yang berusia 18 tahun bertemu dengan Lin Chin yang setahun lebih muda darinya melalui game online. Orang tua Ming-chan yang mengetahui dari kerabatnya bahwa putra mereka telah berpacaran dengan seorang gadis dari provinsi Sichuan, mengusulkan untuk membawa gadis itu ke tempat mereka di kota Haining. Ibu Ming-chan yang bernama Luo Youping membeli sebuah tempat tidur baru dan mereka berdua pun tinggal bersama di rumah keluarga Chen. Tidak ada pendaftaran, tidak ada sertifikat nikah, tidak ada pesta pernikahan, hanya makan sederhana bersama keluarga. Mereka berdua akhirnya membentuk keluarga baru. Kedua orang tua Lin Chin sudah bercerai dan dia tinggal sendirian di provinsi Sichuan, sehingga dia mengambil keputusan sendiri dalam pernikahannya tersebut. Karena merasa keluarga mereka hidup dalam kemiskinan, sehingga ayah Ming-chan yang bernama Chen Wen-chai merasa bersyukur putranya masih bisa mendapatkan seorang istri. Dia berpikir bahwa setelah mereka berdua cukup umur, maka belum terlambat untuk mendaftarkan pernikahannya. Di sisi lain, walaupun sudah menikah, namun karena keduanya masih muda, sehingga tidak pernah merencanakan kehidupan masa depan dan bagaimana menjalaninya. Bahkan mereka tidak memiliki banyak uang, sehingga segala urusan rumah tangganya masih ditanggung oleh kedua orang tua Ming-chan. Setahun kemudian, Lin Chin melahirkan seorang putra yang diberi nama Chen Xianyang. Lin Chin yang masih muda tidak dapat mengurusnya, sehingga sejak lahir, Xianyang lebih banyak diasuh oleh kakek dan neneknya tersebut. Pernikahan tidak memberikan kedewasaan kepada mereka berdua, dan bahkan di mata keluarga Chen, mereka berdua seperti sedang bermain rumah-rumahan. Ketika punya uang, maka mereka akan memasak dan menghidupi mereka sendiri. Tapi jika tidak punya cukup uang, maka mereka akan mencari kedua orang tuanya dan menyerahkan anaknya untuk diurus. Begitu kata kakak kandung Ming-chan yang bernama Chen Mingxia. Pada tanggal 7 Mei 2013, Xianyang yang masih berusia di bawah 2 tahun kala itu sedang bermain di tempat bibinya. Dikarenakan saat itu sedang musim buah ceri, sehingga neneknya membelikan 2 kg buah ceri untuk Xianyang dan sepupunya untuk makan bersama. Saat buah ceri diletakkan di depan anak kecil, tidak ada yang menyangka bahwa kemalangan mulai datang menghampiri keluarga Chen. Semuanya baik-baik saja di pagi hari ketika anak-anak sedang makan. Namun pada sore harinya, saat Xianyang sedang makan, tiba-tiba dia tersedak. Bibinya yang melihat hal itu buru-buru menepuk punggungnya, dan tak lama kemudian Xianyang pun kembali normal. Mingxia berpikir bahwa wajar kadang anak tersedak oleh makanan, sehingga dia tidak terlalu memberikan perhatian lebih terhadap hal tersebut. Lagi pula Xianyang juga masih terus melanjutkan makan buah ceri yang diberikan kepadanya. Namun beberapa menit kemudian, tiba-tiba Xianyang berguling di tanah dengan nafas yang memburu. Dia kembali tersedak oleh buah yang dimakannya.
Kebetulan saat itu neneknya pulang ke rumah, sehingga ketika melihat Xian Yang, dia segera berlari menghampirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa keras Mingxia menepuk punggungnya, kali ini tidak ada reaksi. Xian Yang masih saja tersedak dan susah bernafas. 他又一下子再拽着我妈的裤子这样蹲下去，一会儿看他一点气息都没有了。 Menyadari ada yang tidak beres, Xian Yang segera dilarikan ke rumah sakit rakyat Haining untuk mendapatkan pertolongan. Setelah melakukan perawatan darurat selama 20 menit, barulah detak jantung Xian Yang berangsur pulih. Dokter menemukan sebiji buah ceri utuh di dalam trakeanya yang menyebabkan pernafasannya terganggu. Berikut ini adalah sedikit pengetahuan mengenai cara penanggulangan kasus tersedak. Jika ada orang dewasa atau anak yang berusia di atas 1 tahun tidak sengaja tersedak benda asing, kita bisa menggunakan manuver Heimlich. Lingkarkan tangan di sekitar pinggang orang yang tersedak, kepalkan salah satu tangan kita dan letakkan tangan yang lain di atasnya, lalu tempatkan di atas pusar orang yang tersedak. Tekan kepalan tangan ke perutnya dan sentakkan ke atas. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali atau hingga benda yang menyumbat tenggorokan keluar. Sebenarnya kemungkinan Xian Yang dapat diselamatkan andai mereka juga berusaha menggunakan manuver Heimlich ini. Namun sayangnya mereka tidak memahami hal ini sehingga penyelamatan menjadi tertunda dan kelamaan dalam penanganannya. Rumah sakit tidak memiliki peralatan untuk mengangkat buah ceri yang masih berada di dalam tenggorokannya, sehingga mereka merekomendasikan agar Xian Yang dipindahkan ke rumah sakit Hangzhou untuk dilakukan operasi. Namun butuh waktu 1,5 jam untuk bisa sampai ke sana, sehingga itu sangat beresiko harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Lin Qin tidak sanggup menahan tekanan yang begitu besar, sehingga dia keluar dan tidak mau menandatangani surat pernyataan persetujuan dari pihak rumah sakit. Dalam situasi kritis seperti itu, Ming Chan terpaksa mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab tersebut demi untuk menyelamatkan nyawa putranya. Setelah menandatangani formulir pemindahan pasien, Xian Yang segera dipindahkan ke Hangzhou. Sesampainya di rumah sakit Hangzhou, dokter langsung melakukan operasi terhadap Xian Yang. Operasi berjalan dengan lancar, buah ceri berhasil dikeluarkan dari tenggorokannya. Namun meski nyawanya terselamatkan, dokter juga membawa kabar buruk. Karena trakea sudah lama tersumbat, paru-paru kiri Xian Yang telah mengalami kerusakan yang parah. Yang lebih buruk lagi, kekurangan oksigen yang berkepanjangan menyebabkan air menumpuk di otaknya, sehingga menyebabkan Xian Yang menderita hidrosefalus parah, yang menekan saraf kranialnya sehingga menyebabkan masalah pada penglihatan dan pendengarannya. Xian Yang tidak dapat melihat atau mendengar apapun, seluruh anggota badan kaku dan tidak bisa digerakkan. Dokter menyarankan kepada keluarga Chen agar Xian Yang menjalani perawatan terapi hiperbarik selama setengah tahun agar dia bisa lebih cepat pulih. Biaya pengobatan setiap hari mencapai ribuan yuan, tentu saja itu sangat mahal untuk keluarga Chen yang miskin. Demi kesembuhan Xian Yang, Chen Wenchai telah menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka yang berjumlah kurang dari 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah. 有300多个人，然后医院里面就要700-800，甚至有的时候还要1000多，根本就供应不上每一天。 Agar terus bisa mendapatkan pengobatan untuk cucunya, Wenchai meminjam uang dari seluruh teman dan kerabatnya. Dia mencatat setiap uang yang dipinjamnya di buku catatan dan berharap dapat membayar kembali uang tersebut setelah melewati masa sulit ini. Tapi uang yang berhasil dipinjam ibarat setetes air di dalam ember, karena tidak berapa lama kemudian uang pinjaman tersebut juga langsung habis tak bersisa, sedangkan kondisi Xian Yang juga belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Keluarga Chen memang ada membeli asuransi kesehatan koperasi pedesaan baru. Namun karena kedua orang tuanya tidak mempunyai surat nikah, sehingga Xian Yang tidak memiliki akte lahir yang menyebabkannya tidak mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Selain itu, keluarga Chen juga merupakan keluarga pekerja biasa dengan tingkat pendidikan yang tidak tinggi, sehingga tidak mengetahui departemen mana yang harus dihubungi untuk meminta bantuan ketika menghadapi situasi seperti ini. Hal tersebut membuat mereka terpaksa memilih untuk membayar biaya perawatan dengan uang sendiri.
Biaya pengobatan yang mencapai 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah per bulan dan diperlukan setidaknya setengah tahun perawatan. Itu berarti dibutuhkan 300.000 yuan atau sekitar 654 juta rupiah hanya untuk melihat efek pemulihannya. Rumah sakit hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tidak bisa menjamin bahwa Xian Yang pasti akan sembuh total. Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil dan memerlukan waktu yang sangat lama, mungkin bisa lebih dari 10 tahun, puluhan tahun, atau bahkan seumur hidup. Biaya yang begitu besar membuat keluarga Chen mengalami tekanan hidup yang sangat sulit, serta kelelahan secara mental dan fisik. 就是说他每一个月就要5万块钱，要康复半年，这5万块钱一个半年就要30多万。 Semua pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Wen Chai, sehingga untuk mendapatkan uang lebih banyak untuk keluarga dan perawatan cucunya, dia pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa batangan baja. Bekerja tanpa lelah selama 9 hingga 10 jam per hari dan menghasilkan 180 yuan atau sekitar 393.000 rupiah per hari. Telah membuat pria berusia 51 tahun ini mengalami pembengkakan bahu dan bungkuk saat berjalan. Setiap malam, seluruh badan terasa nyeri hingga subuh dan siang hari terasa seperti dibakar. Walaupun cuaca di Haining sangat panas saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengenakan jaket dan mantel yang tebal untuk menghindari nyeri pada bahunya karena harus mengangkat beban yang berat. Sementara Luo Yuping bolak-balik dari rumah sakit setiap hari untuk memasak dan mengantarkan makanan. Dia enggan mengeluarkan uang untuk naik bus dan lebih memilih jalan kaki setiap hari. Walaupun perjalanan menjadi sangat lama dan capek, namun itu tidak masalah baginya, karena dia berpikir bahwa 4 yuan atau sekitar 8.700 rupiah bisa digunakan untuk membeli roti kukus dan memakannya seharian. Setelah menjalani perawatan di unit perawatan intensif selama 9 hari dan tabungan keluarga sudah mencapai titik terendah. Dalam keputusasaannya dengan sangat terpaksa, mereka memindahkan Xian Yang kembali ke rumah sakit rakyat di kota Haining untuk melanjutkan perawatannya di sana. Setelah menjalani perawatan selama beberapa lama, kondisi Xian Yang agak membaik. Ekspresi wajahnya tidak lagi menegang. Namun dia tidak dapat berjalan ataupun berinteraksi dengan anggota keluarga seperti semula. Pihak rumah sakit memberitahukan bahwa Xian Yang boleh diberikan makanan, namun tetap harus menggunakan kateter. Tabung dimasukkan ke dalam perut dari hidung dan makanan disuntikan dengan jarum. Pada tanggal 4 Juni 2013, 1 bulan setelah kecelakaan Xian Yang, pagi itu, Lin Chin pergi ke rumah sakit seperti biasanya untuk menjaga putranya. Setelah selesai sarapan bersama Luo Yuping, ibu mertuanya itu meminta agar Lin Chin membawa popok Xian Yang ketika dia datang lagi nanti ke rumah sakit. Namun setelah Lin Chin pulang, dia tidak bisa lagi dihubungi sama sekali. Karena tidak tahan dengan tekanan hidup yang besar dan mungkin juga tidak melihat adanya harapan lagi, Lin Chin memilih untuk pergi tanpa pamit, meninggalkan putranya yang masih berjuang untuk hidup. Hal tersebut membuat hati Ming Chan semakin hancur. Dalam ketidakberdayaan dan kesulitan, Ming Chan merasakan emosi yang bercampur aduk. Putranya sedang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Jika mereka tidak sanggup membayar tagihan medis, putranya terpaksa harus keluar dari rumah sakit dan tinggal di rumah. Jika itu terjadi, berarti putranya hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Sekarang ditambah lagi, istrinya malah pergi begitu saja meninggalkan putranya yang sedang sakit parah. Ming Chan percaya bahwa semua kemalangan itu disebabkan oleh masalah kekurangan uang. Malam itu dia berbaring di tempat tidur sambil memeluk selimut dan menangis lama sekali. Di bawah tekanan yang luar biasa, Ming Chan yang putus asa dan tidak punya pilihan menjadi kehilangan akal sehatnya. Demi untuk memperjuangkan hidup putranya, dia mengambil jalan pintas. Dia akan melakukan perampokan karena itu adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang, begitu pikirnya. 那时候我只想，只要这个小孩在医院里面，他就是安全的。在这医院里面就要请了就我就去。 Pada tanggal 11 Juni 2013, hari keempat setelah istrinya pergi, dia menaiki sepeda motornya sambil membawa sebilah pisau dapur yang baru saja dibelinya dan sebuah kunci Inggris yang diambilnya dari lokasi konstruksi tempat kerjanya menuju ke arah bank.
Awalnya ada kepikiran untuk melakukan perampokan di jalan, namun jika itu berhasil pun hanya akan mendapatkan beberapa ratus yuan saja, tidak cukup untuk biaya rumah sakit, sehingga dia mengalihkan sasarannya pada sebuah bank. Setelah berjalan mondar-mandir di depan bank, lalu memikirkan senyuman putranya, dia membulatkan tekad dan berjalan masuk ke dalam bank untuk melaksanakan niatnya. Namun karena memang pada dasarnya, Ming Chan bukanlah seorang penjahat, sehingga hanya dalam waktu 5 menit saja, polisi telah berhasil menahannya. Dia bukan saja gagal mendapatkan uang dan harus mendekam di penjara, tapi biaya pengobatan putranya tetap harus dibayar. 4 hari setelah Ming Chan ditangkap polisi, karena keluarga tidak mampu membayar tagihan medis, dengan terpaksa Xian Yang harus berhenti berobat dan dibawa pulang ke rumah. Yang tidak kalah menyedihkan adalah setelah pemilik kontrakan mengetahui bahwa Xian Yang akan dibawa pulang ke kontrakan, dia melarang keluarga Chen untuk pulang ke sana, karena menurut adat istiadat setempat akan membawa kesialan jika ada orang luar yang meninggal di dalam rumahnya. Dia takut jika Xian Yang akan meninggal, sehingga rumah kontrakannya itu tentu saja tidak akan laku nanti, tidak ada yang mau menyewanya lagi. Keluarga Chen terpaksa pindah ke sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tinggal sementara bersama seluruh anggota keluarganya di sana. Pengalaman pahit yang dialami keluarga Chen akhirnya diketahui melalui pemberitaan di media setempat. Setelah Ming Chan ditangkap, seorang wartawan yang mengikuti kasusnya kebetulan teringat sekitar 1 bulan sebelum kasus perampokan terjadi. Ada sebuah laporan di televisi yang mengabarkan bahwa terdapat seorang anak kecil berusia sekitar 1 tahun yang dirawat akibat trakeanya tersumbat oleh buah ceri. Cerita di balik kejadian tersebut mirip dengan pengakuan Ming Chan, sehingga membuat wartawan tersebut penasaran dan mencoba untuk melakukan penyelidikan. Setelah melihat tayangan ulang berita TV tersebut dan membandingkannya dengan wajah Ming Chan, akhirnya barulah dia yakin bahwa itu adalah benar ayah dari anak malang tersebut. Untuk melanjutkan penyelidikannya, wartawan itu akhirnya datang mengunjungi tempat tinggal keluarga Chen. Begitu memasuki pintu rumah, dia melihat di sana terbaring seorang anak kecil yang sedang sakit parah. Walaupun dia memiliki sepasang mata yang besar dan bagus, tapi sayangnya dia tidak bisa melihat apapun, dan telinganya hanyalah hiasan belaka. Tidak ada suara apapun yang bisa didengarnya, tidak bisa mendengar suara panggilan neneknya. 李炫阳，你快点好啊，快好！你爸爸都已经为你染做真高龄的血统了。 Dengan tubuh yang kaku, tidak mampu mengunyah maupun menghisap, tidak seperti anak-anak lain pada umumnya yang bisa mengucapkan kata-kata sederhana. Meskipun sekilas tampak baik-baik saja, namun sebenarnya dia berada dalam keadaan setengah sadar. Dia mengalami kondisi vegetatif. Sebelum insiden terjadi, Xian Yang kecil yang berusia kurang dari 1,5 tahun sangat pintar, pandai berbicara, dan bisa berjalan dengan lancar. Namun malapetaka datang tanpa terduga. Sebiji buah ceri telah mengubah kehidupan seorang anak kecil dan juga mimpi buruk bagi seluruh keluarganya. Setelah mengetahui kondisi keluarga Chen, wartawan itu bekerja ekstra keras untuk menulis kisah mereka agar bisa mendapatkan bantuan untuk mereka. Perhatian dan perjuangan wartawan tersebut berhasil. Tidak berapa lama, setelah berita mengenai seorang ayah muda yang terpaksa merampok bank untuk menyelamatkan putranya viral, banyak netizen yang terharu dengan pengalaman Ming Chan dan mengulurkan tangan untuk membantu dan mengirimkan uang untuk menyelamatkan putranya. Dalam waktu kurang dari sebulan, 1.300 transferan dan 98 angpau berjumlah hampir 1,1 juta yuan atau sekitar 2,4 miliar rupiah berhasil terkumpul untuk pengobatan Xian Yang. Chen Wenchai kembali mengeluarkan buku catatannya. Dulu mencatat semua utang-utangnya di buku tersebut, tapi sekarang dia mencatat semua sumbangan dan kebaikan dari semua orang. Baginya utang tetap harus dibayar dan kebaikan orang juga harus diingat selalu. Seorang pakar bedah terbaik datang untuk berkonsultasi dengan keluarga Chen. Atas perhatian dan keprihatinan dari masyarakat, Chen Xian Yang akhirnya kembali mendapatkan pengobatannya. Namun Ming Chan yang sedang berada di penjara tidak mengetahui tentang semua itu, sehingga pagi-pagi
ayahnya pergi ke pusat penahanan, berniat segera memberitahukan kabar baik tersebut kepadanya. Namun setibanya di sana, karena kasusnya belum selesai, dia tidak diizinkan untuk berkunjung. Untungnya petugas di sana mengizinkannya untuk merekam video lewat ponselnya dan membawakannya kepada Min Chan untuk dilihat olehnya. 你看，你的孩子有好些人帮助的，现在一天比一天好起来。以后你出来的时间，他已经是基本上走路蹦蹦跳跳来迎接你了。 Saat Min Chan melihat video tersebut, kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang sudah. Dengan wajah penuh dengan air mata, dia menangis terharu. Sementara itu, berkat bantuan seorang pekerja sosial, mereka berhasil menemukan Lin Chin dan membawanya ke rumah sakit untuk mengunjungi putranya. Namun Lin Chin menghindari keluarga Chen, tidak mau bertemu dengan mereka. Dia secara diam-diam menggendong Xian Yang sambil menangis. Mungkin dia sebenarnya juga sangat menyayangi putranya, hanya saja dia masih terlalu muda dan belum dewasa, tidak dapat menghadapi kenyataan yang ada. Dia kemudian menitipkan uang 100 yuan kepada pekerja sosial tersebut untuk diberikan kepada mertuanya sebelum pergi lagi dari sana. Meskipun perampokan bank adalah sebuah kejahatan, namun hakim memperhitungkan motif percobaan perampokan yang dilakukannya karena kekurangan uang untuk pengobatan putranya. Kejahatan subjektifnya relatif ringan, ditambah sikap yang baik dalam mengaku bersalah, serta wartawan dan juga petinggi bank memohon belas kasihan kepadanya. Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2013, oleh Pengadilan Rakyat Kota Haining, Provinsi Zhejiang, Min Chan divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Namun karena kurangnya perawatan rehabilitasi dalam jangka panjang yang diterimanya, Xian Yang mengalami atrofi otak yang parah. Walaupun dokter mengatakan kemungkinan untuk kembali normal sangat kecil sekali, tapi ternyata setelah menjalani perawatan rutin selama beberapa waktu, kondisi Xian Yang mulai membaik. Pada tanggal 10 September 2013, untuk pertama kalinya sejak sakit, Xian Yang bereaksi terhadap suara kakeknya. Saat perawat memasukkan jarum ke punggung kakinya, dia menangis karena merasa kesakitan. Xian Yang diumpamakan seperti orang yang terlahir kembali. Setelah menjalani perawatan rutin selama 3 tahun, pada bulan April 2016, Xian Yang mengikuti kakek dan neneknya pulang ke kampung halamannya di Provinsi Guizhou. Sementara itu, setelah selesai menjalani hukuman penjaranya, Min Chan segera pulang ke kampung halamannya untuk ikut merawat putranya. Setahun kemudian, dia kembali ke kota Haining untuk bekerja dengan saudara iparnya sebagai tukang ledeng di lokasi konstruksi. Namun tidak berapa lama kemudian, kesehatan Xian Yang malah menjadi semakin buruk. Akibat atrofi otot yang dideritanya, kondisi fisik semakin memburuk dari tahun ke tahun. Kakek dan neneknya bergiliran menggendong dan menjaganya, bahkan jika mereka membaringkannya di tempat tidur, mereka harus tetap mengawasinya karena takut tertutup selimut. Pada tanggal 22 Juli 2022, ketika Chen Wenchai mengambil keputusan untuk kembali bekerja di kota Haining dan memberitahukan hal tersebut kepada Xian Yang, anak itu tampaknya mengerti dan menunjukkan senyuman yang telah lama hilang. Namun yang membuat Wenchai sedih, ternyata itu adalah senyuman terakhir dari cucunya. Karena 2 hari kemudian, sekitar pukul 21 malam di tanggal 24 Juli 2022, setelah 9 tahun lebih menjalani perawatan, akhirnya Xian Yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Keesokan paginya, saat keluarga menjalani prosedur kremasi di rumah duka Haining, Wenchai mengatakan bahwa dalam 9 tahun terakhir, selain menghabiskan biaya pengobatan Xian Yang yang mencapai 300.000 yuan lebih atau sekitar 665 juta rupiah, sisa 700.000 yuan lebih tidak digunakan sama sekali oleh keluarga Chen untuk keperluan pribadi. Setelah kematian Xian Yang, mereka memutuskan untuk meneruskan cinta dari orang-orang yang telah membantunya dengan menyumbangkan seluruh sisa 700.000 yuan tersebut kepada orang lain yang membutuhkannya. Meskipun Xian Yang telah tiada dan memberikan kesedihan kepada semua orang,
Namun keluarga Chen berhasil mewariskan kepada orang lain seluruh cinta dan kasih yang mendalam dari orang-orang yang peduli kepadanya. Perbuatan Chen Minchan dalam merampok bank memang tidak patut ditiru, namun cintanya yang mendalam kepada putranya akan selalu diingat dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Demikianlah cerita tentang Chen Minchan yang terpaksa melakukan tindak kriminal melawan hukum demi untuk keselamatan putra terkasihnya yang dijuluki Cherry Boy oleh pihak media. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Kenyamanan dan kasih sayang keluarga tidak bisa diganti dengan apapun juga. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta yang dibagikan dalam keluarga, karena cinta dari keluarga adalah berkat terbesar dalam hidup. Bahagia itu sederhana saat melihat keluarga masih bisa diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul bersama mereka. Itulah kebahagiaan sejati. Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJDC Stories. Bye-bye!